Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia di pagi yang indah ini, mensyukuri segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh, mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, meninggalkan segala beban persoalan kita, sehingga kita boleh datang mendekati Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau memulai dari pagi hari ini. Amin. Saudara jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri dan kita mengagungkan oleh karena Tuhan kita yang layak dipuji dan yang kita muliakan. Satu
kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena berkat, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, ketika kami menghampiri tahta hadirat-Mu, Engkau mendapati kami tidak setia. Engkau mendapati kami adalah manusia yang berdosa. Terlebih dahulu, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami rindu setiap pujian penyembahan kami boleh layak Engkau terima, dan setiap seruan doa kami boleh layak Engkau menjawabnya. Kami rindu Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkorban ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Coba kasih mari kita buka Alkitab dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-7 kita akan baca secara berbalasan. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataannya ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Bersama-sama, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Pada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriak minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Terima kasih dan Tuhan, kita ungkapkan pengakuan kepada seluruh kita, sebagaimana orang percaya dan segala abad mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita disebabkan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Selamat kembali. Kita datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita membawa hati kita, membawa hidup kita ke kaki Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian di hadapan kemuliaan.
jawab kan? Berarti semua baik kan? Sudah balik berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Yesus baik bagi kita dan kita mau memuji Dia di pagi yang indah ini. Kita mendapatkan ketenangan. Menyaksikannya kepada Bapak Ibu yang lain. Kan persilakan. Saya mau bersaksi. Kalau tidak ada, saya persilakan anak sekolah minggu.
ada yang beras juga dalam studi mereka masing-masing. Taruh juga tubuh kembang mereka sehingga mereka tumbuh kembang dengan baik. Jauhkan mereka dari penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berarti para orang tua yang membimbing mereka sehingga juga penuh perhatian dengan firman-Mu agar mereka dapat dibawa semakin mengenal Tuhan dan dibuat dalam keberhasilan mereka masing-masing. Kami bersyukur juga sekolah minggu yang telah memberikan hati mereka untuk mengajar firman Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu sehingga anak-anak boleh mengenal Engkau semakin dalam lagi. Syukur pagi ini kami menyerahkan buat pembelajaran mereka pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedikit bersekutu, bersaksi dan berani. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi dan siang hari ini. Kita merindukan setiap waktu kita, hidupi setiap kebenaran kita, bukan karena kita kuat, tapi oleh karena Roh-Mu. Kita akan suatu pujian, Tuhanku setiap waktu. Itu
sembah, kami puji dan kami memuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu pagi untuk kami mendengarkan isi hati firman-Mu. Engkau memberkati kami yang mendengar dan menikmati dan bersama hamba-Mu yang mempercayakan pagi ini pengurapan kuasa kepada menyertai sehingga kami benar isi firman-Mu dinyatakan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surga untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, kita silakan dulu mari. Ya, saya terima kasih untuk sekretaris gereja yang sudah berikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, di nama Tuhan, sekretaris gereja telah menempatkan saya 3 minggu yang lalu sebelumnya ya. Jadi ada persiapan yang banyak saya berusaha firman Tuhan saja. Ya, sesuai dengan hasil yang diberikan oleh gereja GKI Singabangun pagi hari ini, kita akan buka pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 5. Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 hingga ayat ke-4. Kita masih belajar tentang bangsa Israel, tapi kita tidak mendalami untuk bangsa Israel. Kita akan melihat satu tokoh yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kemarin penjelasan kita sudah menyampaikan tokoh itu, apalagi kita akan teruskan tokoh tersebut. Sudah dapat? Kalau sudah mendapatnya, saya mengundang jemaat sekalian bangkit diri. Kita akan membaca bersama-sama. Untuk kaum pria membaca ayat yang ganjil, lalu kaum wanita ayat genap seterusnya. Dan Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin tidak. 1, 2, 3. Kemudian Musa lalu pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan aku pergi menghadap rakyat bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, kalau orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Lalu kata Firaun, tidak, sekarang telah banyak bangsa bersalin di negeri ini. Masakan kamu mendaki ketika mereka dari paksanya. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerah kepada bangsa itu untuk membuat batu-bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang mengumpulkan kami. Kerjaan orang yang harus berat, sehingga mereka dekat kepada pekerjaannya, dan jangan memberikan perkataan dusta. Pergilah kamu sendiri mengambil jalan kami, di mana saja kamu mendapatnya. Tapi jangan sedikit pun tidak boleh berubah. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas hari seperti pada waktu pada kami. Sesudah itu pergilah para mandu Israel kepada Firaun dan mengajukan hal yang kepadanya, mengapa Tuhan berlaku seperti itu terhadap hamba-Mu ini?
Tapi yang berkata malas kamu, malas. malas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkan anak kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka mengertilah para orang Israel bahwa mereka adalah dalam susah. karena kata mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu-batu pada tiap-tiap hari. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan membukakan kamu, karena kamu telah menusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kami telah berikan pisau kepada mereka bunuh kami. Sebab sejak kau pergi menghadap Firaun untuk berbicara bersama kamu dengan cara melakukan yang amat ini, dan kau tidak melepaskan umat sama Sama-sama juga waktu keempatnya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kau lihat apa yang lakukan pada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat dia akan memberikan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat dia akan mengusir mereka dari diri. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk, Tuhan. Ya, sekian jauh kita membaca firman Tuhan pada ayat 1 hingga ayat 5. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pernah menyampaikan khotbah ini, tapi tidak dalam pasal 5, pasal berikutnya. Saya sampaikan di dalam ibadah rumah tangga. Saya mengisahkan tentang perjuangan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Saudara terkasih, sebelum saya memulai tentang pokok saat ini, saya mau flashback kembali kita lihat sejarah belakangnya bangsa Israel. Kemarin saya beri pada rumah tangga, saya bertanyakan kepada guru sekolah awal kisah bangsa Israel. Saya ingat awal kisah bangsa Israel dimulai dari mana? Ada yang tahu? Bahasa Israel dimulai misalnya dari Abraham. Ya. Dimulai dari Abraham. Ya, Tuhan berjanji kepada Abraham, bahwa keturunan dia akan menguasai menjadi bangsa yang besar. Kalau itu belum ada bangsa-bangsa, belum banyak orang di negeri dunia ini, ya. Masih terbatas. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa menjadi bangsa yang besar. Yang artinya Tuhan mau mengajak Abraham melihat masa yang akan datang, masa yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Tapi Tuhan sudah merencanakan masa depan yang besar. Demikian dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang percaya, perancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi nggak perlu sibuk bingung ke sana sini, nggak perlu kamu mencari sana cari sini. Ingat janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Manusia boleh meramal tahun 2023 adalah tahun yang mencekam, tahun yang sangat menakutkan. Bahkan ekonomi dunia pun termasuk Indonesia dalam keadaan terpuruk. Tapi kita ingat janji Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang tidak. Melalui Abraham lah Tuhan menciptakan Israel. Lalu Israel sekarang kita ada Israel rohani. Lalu Abraham kawin dengan berapa istrinya Abraham? Ya kan? Anda tahu berapa? Saya bertanya dulu, saya mulai buat bahasa ini. Berapa istri Abraham? Dua. Siapa aja? Sarah? Bukan, Agar tidak termasuk istri. Abraham istrinya memang dua, Sarah dan Keturah. Ya. Jadi jangan salah. Agar itu hanya bunik, ya, bunik yang membantu nyonyanya. Kalau yang laki-laki disebut bujang, ya, perbedaannya di situ, ya. Tuannya itu tidak boleh mengawinkan undiknya, tapi undik itu dikasih, ya, kalau zaman dulu. Jadi kalau pria zaman dulu itu nggak boleh mengawinkan
pembantu dari istrinya. Maka itu di negeri Arab itu banyak terjadi hal yang sangat kasihan untuk TKI karena banyak dijajah oleh tuan-tuannya, karena nyonyanya yang punya yang ambil tuannya. Ya. Tapi kita melihat ya, dari Sarah dan Hagar, Abraham mempunyai 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ya. Lalu Alkitab tidak menceritakan tentang Ismail, tapi Alkitab menceritakan banyak tentang Ishak. Karena Ismail itu diceritakan di dalam kitab Taurat, kitab Al-Quran di tetangga kita. Ya. Tapi itu juga punya kisah tulisan itu. Siapa yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan? Saya mau bertanya kepada kepala sekolah minggu, siapa? Siapa? Bukan. Domba. Ishak Ismail dipersembahkan. Domba. Bukan domba, kambing domba. Yang ia persembahkan kambing domba. Lalu dari Ishak kawin dengan Ribka. Dari Ishak mempunyai berapa anak? Kayaknya dari jemaatnya ada jemaatnya nggak sih? Gua sekolah minggu mana guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu bahagialah mereka yang sudah mengajar. Yang tinggal tolong menjawab pertanyaan saya. Majelis pun tolong jawab. Karena saya berdiri di sini bukan berdiri kosong. Saya lihat ada kan. Jadi kalau jemaat yang menjawab majelisnya lah sama guru sekolah minggunya. Berapa anak Ishak? Yang berupa sejarah kita. Berapa anaknya? Berapa teh? Jadi katanya tunggu dari pagi tapi ya. Itulah kan 20. Oh 2 ya. Itu siapa? Yakub dan Esau. Kita tidak menceritakan juga sejarah tentang Esau, tapi kita menceritakan tentang Yakub seterusnya. Yakub menipu orang tuanya dan kakaknya. Ya. Lalu Yakub pergi ke keluarga pamannya Laban. Di sana ia kawin dengan saudaranya. Itu siapa aja? Lea dan Rahel. Itu dia. Itu jelas sesuatu yang itu. Ya. Siapa yang dicintai oleh Yakub? Berbahagialah dia yang bernama Rahel, karena dia adalah wanita yang paling cantik zaman itu. Kabar Rahel dulu, dulu ya. Berbahagialah ya. Lalu bekerjalah Yakub di situ 7 tahun lamanya sesuai dengan janjinya dengan Laban. Lalu dipersembahkannya lah siapa? Lea ya. Dia sudah masuk dalam perkawinan, sudah di depan penghulu. Kalau tidak penghulu sudah katakan sah. Karena waktu itu perempuan ditutup kerudungnya dengan jilbab apa? Cadar, ya cadarnya hitam, jadi nggak kelihatan. Jadi dia nggak tahu apakah itu Rahel atau Lea. Pokoknya dikatakan sah. Ya, saat dibuka kerudungnya ternyata bukan Rahel, yaitu Lea. Tuhan menghukum Yakub oleh karena Yakub menipu, maka Yakub itu untuk mendapatkan Rahel berjuang lagi selama 7 tahun. Lalu Tuhan selesai dan akhirnya 14 tahun dia tinggal di Laban, kawin dengan Rahel. Dari Rahel dan Lea berapa anak? 12. Terus belum persetujuan kan dari Rahel sama Lea. Oke, kalau ada 12. Jadi Abraham mengawini berapa istri? Jangan salah. 2. Yang 2-nya adalah Buni dan Lea. Kan harus keluar dia. Ibu Buni ya. Apa kan? Ya, lalu dari mereka ini Abraham mempunyai Yakub mempunyai berapa anak? Dia berapa anak? Anaknya Yakub berapa?
Hah? Sekolah teologi loh, masih sekolah kan? Anaknya 13. Satu tidak dimasukkan hitungan. Jadi ada 12. Ya, pagi ini saya mau bertanya aja, saudara saya panjang. Saya mau bertanya aja, tanyakan ya. Saya mau arahkan kita ke sejarah Israel dulu ya. Lalu dari 12 anak ini, generasi berikutnya adalah Yusuf. Tidak gampang bagi Yusuf menjalani tugasnya sebagai anak yang paling dikasih bapaknya. Inilah kesalahan dari orang tua, terkadang mengasihi satu orang anaknya ada berapa, hanya satu yang disayangi. Itu sebabnya kakak-kakaknya Yusuf marah pada Yusuf. Yusuf selalu memberikan baju baru, semua serba istimewa. Keluarga kakaknya pun membuat satu rencana bagaimana supaya Yusuf tidak lagi menjadi bumerang bagi mereka di keluarga. Dan setiap kesalahan selalu kakak-kakaknya disalahkan. Akhirnya Yusuf dimasukkan dalam sumur dan dijual kepada saudagar-saudagar Mesir dan dibawa ke Mesir, lalu dibeli oleh bukan Jokowi. Potifar. Jokowi nggak ada waktu itu ya. Potifar. Ya. Lalu bawa Potifar menjadi bujangnya Potifar. Bukan gundik, tapi bujangnya dari Potifar yang diberi kuasa oleh Potifar untuk menguasai semua tempat, mengatur semua, tapi tidak boleh menguasai. Itulah perbedaan yang gundik sama bujang. Kalau bujang adalah punya tuannya, kalau gundik itu punya istri. Itu sejarahnya soal. Kalau mau ada sejarah berikutnya. Oke, setelah kita tidak berbicara masalah bangsa Israel, kita akan lihat satu tokoh. Setelah usia masanya Yusuf selesai, bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Oleh karena Israel itu terjadi kelaparan, bangsa Israel pindah ke Mesir, diangkut oleh Yusuf keluarga-keluarganya tinggal, dan mereka dipisah satu tempat, dipisahkan oleh antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Mereka ditempatkan di tanah Mesir, tapi mereka kemudian terus. Setelah zaman Yusuf selesai, tidak ada lagi menjadi tokoh yang menyentuh, menjadi tokoh di tengah-tengah bangsa Israel. Kita akan melihat saudara ketika bangsa Israel berkembang, banyak mulai bertumbuh. Firaun bingung bagaimana menekan penduduk bangsa Israel semakin banyak. Israel tidak lagi menempati kota yang sudah diberikan, tapi dia mulai menguasai beberapa kota, sehingga Raja Mesir pun berpikir panjang bagaimana caranya untuk mengurangi besarnya penduduk Israel. Mereka boleh mengurangi dengan cara menekan angka kelahiran anak laki-laki. Lalu ada anak laki-laki dari bangsa Israel yang lahir lalu dibunuh. Bahkan bidan Mesir pun disuruh oleh Raja Firaun, apabila engkau membantu mereka melahirkan, apabila lagi laki-laki akan engkau melahirkan. Tapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Mereka membiarkan wanita-wanita Israel melahirkan laki-laki biarkan hidup. Dan mereka berbohong bahwa wanita Israel itu bukan Tuhan. Tuhan kita akan melihat satu, yaitu Musa. Ketika masa Yusuf sudah selesai, Tuhan menampilkan yang namanya Musa yang kemarin sudah dibatalkan oleh kepala sidang kita. Apa artinya Musa? Jadi dia namanya Musa artinya apa? Dari air ya, berangkat air bak itu ya, tapi diangkat dari air. Musa lahir di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, tekanan ya, oleh karena Firaun mau menekan jumlah penduduk bangsa Israel. Tapi semakin ditekan, mereka semakin banyak dan Tuhan kepada Abraham sebagai bakal mencari bangsa yang besar dan bakal menduduki tempat-tempat musuh, termasuk sebabnya kalau orang mau ke Israel itu harus melalui Mesir ya. Padahal mereka tuh lain benua, tapi itu susah untuk masuk ke tanah Israel. Kita akan melihat tokoh Musa yang Musa di tengah-tengah hutan, mana bangsa Israel melalui tekanan.
Ketika Musa lahir, orang tuanya menaruh dasar keranjang dan mengalirkan di tepi sungai. Lalu temukanlah oleh Firaun kepada sudah dikatakan oleh gembala sidang kita. Ketika keranjang kita akan melihat bagaimana Musa mendapatkan satu perintah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan pilih Musa, tidak pilih yang lainnya? Kan banyak tokoh-tokoh Israel yang untuk menjadikan untuk generasi berikutnya. Mengapa Musa? Satu pertanyaan. Ada yang tahu mengapa Tuhan pilih Musa? Nah, ketika lahirnya Musa, Tuhan memang sudah mempersiapkan semuanya. Musa dianggap menjadi anak oleh Firaun dan Musa belajar tentang pembelajaran pendidikan di tengah-tengah kerajaan Mesir. Jadi Musa tahu. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk kembali ke tanah Mesir, untuk membebaskan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa berpikir tidak mungkin saya balik ke Mesir. Oleh karena saya masih DPO, daftar pencarian orang. Tuhan katakan tidak perlu karena orang yang mau membunuh kamu sudah pada mati. Yang artinya sudah selesai. Tetapi Musa tetap berpikir tidak mungkin saya harus balik ke tanah Mesir. Oleh karena saya masih diingat oleh orang, mungkin yang mau membunuh saya sudah mati, tapi masih ada orang-orang yang masih ingat saya. Itu sebabnya Musa berbangga kepada Tuhan untuk tidak dia yang harus tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Musa berbangga kepada Tuhan sebanyak 4 kali kalau kita lihat dalam pasal 3 saudara. Ya. Bahkan Musa berbangga Tuhan untuk menolong supaya jangan dia sudah beralasan saya tidak pandai berbicara. Tuhan tahu dia pandai berbicara karena dia bersekolah tinggi di Mesir. Mesir itu pendidikan agamanya sangat tinggi. Itu sebabnya banyak orang Indonesia yang bersekolah di sana, bersekolah Islami. Oleh sampai sama. Dan Tuhan tahu Musa punya pendidikan, Musa orang yang paling pengetahuan, tapi Musa berbangga dengan teknologinya yang dia punya. Dia mau membohongi Tuhan. Dia berkata lagi, Tuhan seorang lain lah. Siapa lah aku tidak pandai berbicara. Itu sebabnya Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, oleh karena Musa punya bantahan dengan Tuhan. Demikian juga nanti kalau kita berbangga Tuhan, jangan harap kita mendapatkan apa yang kita doakan. Syukur-syukur sih masih bisa dijawab. Kalau mau dijawab ya tunggu aja. Kalau perhatikan mengapa Musa tidak mau melakukan, dia tahu bahwa Firaun dulu kan kayak daftar orang yang dicari itu masih ada. Sekalipun orang Firaun yang sudah mati. Itu suatu Musa takut untuk balik ke tanah Mesir. Sekarang juga kita sering mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan daya kita, tidak mungkin. Kita selalu berkata tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua Tuhan lakukan kebaikan. Tuhan punya maksud bahwa betapa bangsa Israel mengalami tekanan. Bangsa Israel sudah enak di tanah Mesir, ya. Mereka sudah senang, mereka sudah hidup serba ada, serba lengkap, ya. Hingga akhirnya mereka lupa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka lupa beribadah kepada Tuhan, mereka lupa membawa persembahan, mereka yang membawa persembahan kepada dewa-dewa di Mesir, mereka membawa kuil-kuil yang terdekat, mereka nggak perlu lagi ke gunung-gunung. Itu sebabnya Tuhan harus menjaga mereka ditekan oleh bangsa Mesir. Terkadang kita juga maunya serba instan, kita maunya serba enak, serba ada, sulit untuk meninggalkan perbuatan lama, sulit untuk meninggalkan kenangan. Kita maunya kepada yang masa-masa yang lama. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah tempatkan kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai. Tapi kita terkadang maunya tetap yang lama, nggak mau yang baru. Ya. Ketika kakak saya pindah ke Bogor, almarhum kakak saya pindah ke Bogor, saya katakan begini, berat juga mau meninggalkan Priok, karena kami sekolah lahir di Priok semua. Kami lahir di Priok, sekolah di Priok, besar di Priok, menikah di Priok, punya anak Priok. Jadi sulit untuk meninggalkan Priok. Ya, sulit gitu loh. Rasanya berat karena ketika saya juga mau pindah ke Bogor itu, ya begitu Tuhan nggak kasih kesana sama masih di Priok. Rupanya Priok itu indah, segala bentuk. Katakan Priok itu rawan, tapi Priok itu indah. Contohnya Busonya.
Dari Manado ke Priok, udah nggak mau pulang ke Manado, mau jadi Priok, karena pindah ke Cilacap. Ya. Orang Priok gitu, nggak mau balik ke Manado, mau jadi Priok. Dia pikir kok dengan orang kecil, mereka sudah enak gitu. Apa serba ada, walaupun mereka tidak, nggak apa-apa lah. Biar aja Tuhan saya di sini. Tapi ketika mereka mulai tindas, mereka mulai menyadari dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 3 sudah. Tuhan mendengar keluhan mereka, Tuhan tahu apa yang mereka sudah alami. Dalam Ulangan pasal 3 ayat 9, Tuhan mendengar doa bangsa Israel, yang artinya bangsa Israel bertobat. Ingat kepada Tuhan, kalau selama ini mereka meninggalkan Tuhan, mereka merupakan persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan, mereka lupakan. Tapi ketika mereka dalam tekanan, mereka baru ingat Tuhan. Terkadang kekisahan iman kita pun perlu ditekan dulu, baru kita ingat Tuhan. Dulu kita hidup mewah, kita hidup serba ada, serba lengkap. Tapi ketika kita lupa Tuhan, Tuhan hancurkan semua itu, Tuhan ambil semua itu, harus kita sadari. Kita berjumpa, kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara pun terkasih, kalau saudara membuka YouTube atau IG atau TikTok ya, ada satu berita yang sangat viral, maka sampai saat ini itu sangat viral. Dan saya pun mengikuti berita itu di YouTube, yaitu tentang seorang anak umur 23 tahun merawat ibunya yang depresi selama 12 tahun. Yang artinya waktu dia masih berumur 11-12 tahun ya, di wilayah Jakarta Timur. Anak ini merawat ibunya yang depresi dan itu menjadi viral saat ini ya. Dia sibuk dipanggil sana, panggil oleh televisi, bahkan misalnya sampai ke luar negeri. Ya sekarang ini banyak bantuan yang masuk membantu, namanya Tipo. Ada yang nonton? Banyak ya yang nontonnya kisahnya ya. Kita lihat ya, dia digerakkan oleh seorang kreator YouTuber. Dia adalah orang kaya, ibunya tidak bisa terima dan putranya dulunya adalah orang yang berada, serba ada, bahkan dikatakan mereka yang paling terkaya di komplek itu, rumah mereka megah sekali, apapun serba ada. Tapi ketika suaminya meninggalkan, dia depresi, semua harta bendanya dijual, sudah tidak ada lagi. Kalau kita nonton ya, di rumahnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Mereka sudah terkadang kebiasaan kita perlu ditekan oleh Tuhan. Oleh karena kita lupa kepada Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan inginkan kita supaya kita balik. Karena kita tidak mau balik, kita maunya di tempat itu aja. Israel baru menyadari bahwa mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sudah lupa Tuhan. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar ketika mereka sedang menginginkan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan perhatikan. Setiap doa tidak ada yang didengar Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Tinggal Tuhan memberikan berkatnya kepada siapa. Mungkin bukan kepada kita Tuhan beri, mungkin kepada anak kita, cucu kita. Tetap doa Tuhan kita itu didengar oleh Tuhan. Tidak ada yang didengar, semua didengar Tuhan. Jangan pernah berpatokan bahwa Tuhan punya jawaban 3. Tuhan bisa jawab ya, bisa jawab tidak, atau jawab tunggu, atau jawab sama sekali tidak. Tuhan tidak punya teologi seperti itu, saudara. Tuhan tetap dengar doa saudara. Jangan berpatokan seperti hal itu. Karena ketika saya dalam satu prayer meeting di kantor, itu dibantah pertanyaan itu. Ada menjawabkan itu. Tuhan tidak pernah menjawab seperti itu. Tuhan tetap jawab doanya, semua doa kita, tapi tergantung bagaimana Tuhan mau memberi kepada siapa. Tuhan mendengar apa yang dikatakan yang dia diinstruksikan oleh bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga menginginkan Musa dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi apa? Bukan Musa yang masuk, tetapi siapa yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian? Penuhnya. Siapa? Yosua. Ya. Jadi ingat, doa kita didengar. Musa juga didengar oleh Tuhan, tapi bukan Yosua, bukan Musa yang masuk, tapi Yosua. Yang artinya berkat itu tetap ada, saudara. Bukan berkat itu hilang, tidak, tetap ada. Jangan berkata Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Tuhan tidak kasihan sama saya, kasihan. Saya sudah begini.
Berkat itu tidak hilang, sudah berkat itu ada. Tinggal Tuhan membutuhkan siapa. Nah, siapa yang lebih memerlukan, kita atau orang berikutnya? Bangsa Israel mulai mengeluh pada Tuhan, bagaimana kami bisa bebas, Tuhan kami ditekan. Sekarang kami pun mengalami kesusahan, kami sudah tidak boleh menempati tempat-tempat yang biasa kami pakai. Kalau mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa, di mana? Ada yang tahu? Di mana Tuhan berbicara dengan Musa? Hah? Di mana? Di gunung Horeb. Ya, ketika waktu itu Musa sudah mengembalakan kambing domba mertuanya yang bernama ya Petrus. Siapa? Yitro. Dulu di gereja sini ada yang namanya Yitro ya waktu itu ya. Ada namanya Yitro di gereja sini. Itu adiknya dari Pak Sarmidi. Ya. Dia juga ikut sekolah teologi waktu itu. Ya, tapi dia sudah pulang kampung namanya. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Musa berkata, itu sebabnya sudah kalau kita bersama dengan Tuhan, berkat kita akan hilang, berkat Tuhan itu akan diberikan kepada yang lain. Artinya berkat Tuhan tidak hilang untuk kita ada, karena siapa lebih membutuhkan. Lalu sampailah Musa menuruti apa yang Tuhan katakan bersama dengan kakaknya, yaitu saya banyak bertanya tapi tidak banyak menjawab, saya bingung karena saya mau khotbah sekaligus bertanya. Ada orang kan di sini? Ada, tapi yang ada jawab berapa orang saya nggak tahu. Ini tegang atau apa saya nggak tahu. Ya, Musa takut, saya khotbahnya nggak lama saudara. Ya, singkat saudara khotbah saya nggak lama, jadi nggak usah tidur, jangan tidur. Ya, kalau takut khotbah saya nggak lama. Siapa yang mendampingi Musa? Hilang lagi suaranya. Yang jawab Ibu Sepani semuanya terus loh. Saya minta Ibu Sepani jangan jawab, biar mereka dengar ada jemaatnya gitu loh. Ya, ya Harun, ya mereka menghadap ke Raja Firaun. Apa yang terjadi? Tuhan kan berjanji pada Musa bahwa Tuhan akan menyertai pembicaraan Musa dengan Firaun. Tapi apa yang terjadi? Apakah Firaun melepaskan? Halo, ada jemaat? Pak, ini jemaatnya bagaimana Pak? Saya tanya nggak jawab Pak. Saya singkat aja waktuannya Pak ya. Oke, saya singkat aja waktuannya. Ya, apa-apa. Ya, ternyata Firaun tidak membebaskan. Mengapa? Karena pertama Musa membawa nama Tuhan. Tuhan yang tidak dikenal oleh Firaun. Karena di Mesir itu terlalu banyak dewa-dewa. Ya. Bahkan Firaun sendiri pun dianggap dewa. Jadi sembah-sembah oleh dia karena dewa yang paling tinggi. Setelah dewa Baal baru baru Musa. Firaun, sorry. Ya. Dia salah satu dewa. Itu sebabnya Firaun berkata, ngapain kamu mesti mau minta lepas bangsa Israel? Ngapain kamu mau bawa mereka kepada gurun dan persembahkan? Bukan di sini banyak gereja, banyak kuil, banyak tempat untuk mereka persembahkan. Ya. Musa lupa bahwa dia sudah berbantah kepada Tuhan sehingga dia tidak mulus dia untuk berbicara kepada Firaun. Tidak mudah dia bisa mendapatkan Israel keluar. Oleh karena sebelumnya dia sudah berbantah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 4 yang kedua ayat 1, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jangan harap kalau kita mencari pekerjaan langsung lalu mendapatkan kita. Terkadang harus ada hambatan. Musa mengalami satu tantangan yang berat. Bukan karena Tuhan janji menyertai, berarti Tuhan akan menyelesaikan. Tapi tidak. Terkadang pergumulan kita juga tidak selesai, saudara. Pergumulan kita tidak pernah tuntas. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk mengeraskan hati Firaun supaya Firaun tidak melepaskan bangsa Israel. Ngapain kamu Musa, kamu ajak orang Israel keluar? Di sini kan banyak dewa-dewa yang disembah.
Ya karena orang Mesir, orang Israel itu karena sudah hidup sesuai dengan standarnya orang Mesir, akhirnya mereka menyembah kepada dewa. Ya mereka tahu itu adalah dewa mereka. Mereka lupa pada Tuhan, tapi setelah mereka mengenal bahwa mereka ingat Tuhan, tapi sudah terlanjur, otak mereka sudah penuh dengan dewa-dewa. Mereka sudah hidup dengan standar-standar orang Mesir. Itulah kekristenan kita. Terkadang kita sudah hidup dengan satu lingkungan kita, keberadaan kita. Memang kita serupa dengan mereka, Paulus katakan. Tapi bukan berarti kita menjadi pengikut mereka. Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pengaku kau rendahkan dengan kau muda, tapi jadi teladan bagi orang percaya. Firaun tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Karena Firaun tidak pernah bergaul dengan Allah. Kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan. Kita yang mengenal Tuhan namanya aja. Mengenal Tuhan bukan berarti kita kenal namanya, tapi kita mengenal akan firman-Nya, kita mengenal akan kehendak Tuhan. Kita selalu menyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Kalau pemain musik saya ingin menyanyi, musiknya nggak ada. Kita kenal Tuhan, tapi tidak mengenal firman-Nya. Itu sebabnya sulit kita juga untuk memastikan kita kasih Tuhan kepada orang lain. Bagaimana kita memastikan kita kasih Tuhan kepada orang lain? Soalnya orang lain kita ya hanya mengenal Tuhan, mengenal namanya, tapi dia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Firman Tuhan katakan jadilah pelaku firman. Firaun tidak mengenal Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Sampai di dalam pun nggak mungkin dia kenal karena dia punya dewa, dia sendiri adalah dewa. Itu pas saya kerja dulu bersama ibu suanya, kami punya satu buku namanya buku Boy, itu adalah buku kesaksian. Banyak kesaksian itu yang para pengusaha-pengusaha yang kebanyakan mereka adalah orang-orang Mandarin. Yang saat ini mereka sedang merayakan hari Tahun Baru Imlek 14 22. Makanya banyak kan pakai baju merah semua. Mudah-mudahan di belakang ada dodol Cina ya atau jeruk ya, karena banyak yang pakai baju merah. Buku kesaksian, dan itu tidak sembarangan saudara bisa ditulis, ya itu harus seleksi. Yang ditonjolkan bukan pribadinya, tetapi Tuhannya. Dan kita bersaksi, saya Kristen loh, saya sudah kenal Tuhan, tapi kehidupan dia tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Kita hanya Kristen KTP, kalau nanti kita dipanggil KTP-nya yang pergi, kasihan kitanya. Ya. Mari saudara kita lihat bahwa betapa sulitnya untuk Musa membawa bangsa Israel. Bukan sekedar itu saja, Firaun malah menambah pekerjaan yang berat bagi bangsa Israel. Mereka tidak boleh mengambil jerami yang sudah disediakan. Mereka harus mencari jerami dan tidak mengurangi mutu batu bata yang mereka buat. Mereka harus meningkatkan kualitasnya. Mereka dipukul, mereka disiksa. Ya. Ayo bangsa Israel mengeluh. Dan apa yang ditakutkan oleh Musa itu terjadi. Dia takut kepada bangsa Israel kalau nanti bangsa Israel ini marah. Dan ternyata itu terjadi kalau kita baca dalam berikutnya saudara. Tua-tua Israel marah kepada Musa. Ini karena kamu. Coba kalau kamu nggak ngomong, nggak begini, kamu tetap kalau kami kerja ya nggak apa-apa. Nah, itulah kotak-kotaknya bangsa Israel. Mereka sudah terpakai dengan standar bahasa Mesir. Mereka maunya hidup seperti itu. Biar jajah nggak apa-apa. Padahal kita juga begitu. Ya nggak apa-apa lah, cara inilah yang penting kita anak Tuhan. Tapi standarnya tidak standar anak Tuhan. Hanya sekedar pelajaran. Setelah kita gambar bagaimana Musa. Hanya oleh karena bangsa Israel, Musa pergi menghadap Firaun. Sebenarnya dia nggak mau menghadap ke Mesir. Dia sudah enak juga di media, dengan jadi pengembala. Enak jadi gembala lah, ngapain boleh dikejar-kejar waktu itu.
gua bela bangsa gua malah mengkhianat gua dibilang pembunuh, gua kabur. Kan begitu sikapnya Musa kan. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, Musa pun harus kembali ke tanah Mesir. Dia membawa istrinya dan anaknya. Siapa nama istrinya? Ibu Widya, istrinya Musa. Suatu dan siapa istrinya? Nah, guru sekolah minggu mana nih guru sekolah minggu? Saya tanya dosen saya deh, Pak Matias, siapa nama istrinya Musa? Istrinya Musa, ini dosen saya. Sudah saya seperti dia. Sipora, ya. Itu pelajaran masalah saya nggak baca agak terkait, tapi saya masih ingat pelajarannya ya, saya masih ingat sejarah itu, ya. Dia membawa istrinya Sipora kembali ke Mesir. Tidak gampang sekali lagi untuk kembali ke Mesir. Tidak gampang bagi kita untuk kita membalikkan segala. Kita sudah pelayanan, kita sudah menjadi pekerja. Tidak gampang. Apa yang dilakukan Tuhan itu tidak gampang. Tapi kita melihat apa yang diperbuat Tuhan. Sekalipun bangsa Israel tidak diizinkan keluar, Tuhan menyatakan kuasanya ke tengah-tengah bangsa Mesir. Berapa kali Tuhan menghukum bangsa Mesir? Halo jemaat, nggak ada yang jawab, cuma saya nggak tahu, cuma dipegang, ngantuk atau apa saya nggak tahu. Berapa kali Tuhan menghukum bangsa Mesir? Berapa? Berapa Tuhan menghukum bangsa Mesir? Ada yang tahu? Nggak dihukum kalau salah juga. Berapa? 40 tahun. Jauh, 40 tahun jauh. Berapa buat Widya? 10 hari melalui kutukan. Ada berapa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir? Mengapa Tuhan menghukum bangsa Mesir? Supaya bangsa Israel melihat bahwa Tuhan bertindak, ya. Tuhan tidak tinggal diam, ya. Supaya bangsa Israel lihat bahwa Tuhan yang telah ditinggalkannya berkuasa. Tuhan menghukum bangsa Mesir, ya. Melalui kata, melalui air menjadi darah, bahkan terakhir terjadi pembunuhan anak sulung. Tetapi di Israel, orang Israel tidak mengalami semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada kita supaya kita melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, sekalipun kita ditindas saat ini kita mengalami tekanan. Saudara-saudara kita mau nakal aja kesulitan, mau nakal aja sulit. Ya. Lagi acara Natal dimarahin suruh bersih. Bahkan kalau mau rayakan Natal boleh di tempat sini, di tempat yang lain aja, harus pergi jarak jauh sebenarnya. Tapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Sekalipun tekanan mengikuti kita, Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud di dalam kita. Dia Allah yang besar, sanggup mengubah segalanya. Saya tidak bercerita tentang Musa Salka, tentang bangsa Israel. Dan itu nanti akan dikhotbahkan selanjutnya oleh gembala sidang kita. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel? Seorang tokoh yang dipakai. Sekarang kita ada tokoh rohani yang dipakai. Maukah kita mengalami seperti yang dialami Musa? Maukah kita? Mungkin kita katakan, ya mau. Saya sudah sekolah teologi, Pak. Saya sudah sekolah khusus pelayanan, ya. Saya siap. Terkadang iman kita perlu ditekan dulu. Kita mau menekan Tuhan kita dengan memperkasih. Melalui Musa kita belajar bahwa Tuhan mau memanggil siapa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nggak perlu takut, tidak perlu berbantah-bantah supaya berkat Tuhan itu tidak ada apa yang kita lakukan. Memang mujizat itu Tuhan tidak berikan kepada kita. Atau Tuhan akan berikan pada siapa. Nggak perlu takut kehilangan berkat. Tombol itu akan ada juga. Ya saudara, saya memulai kita bagi kita yang masuk dalam doa kita masih hari. Kita akan belajar, kita akan merenungkan kembali bagaimana Tuhan pakai Musa dengan luar biasa.
Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala. Sekalipun himpitan tekanan menghambat kita, Bapak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan memberikan kuasanya pada kita. Saya ulang kita semua bangkit diri semua. Kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan yang menggenapi. Imanku bersepakat. Percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan pakai musuh, Tuhan juga pakai kita menjadi tokoh-tokoh rohani. Mau membentuk kehidupan kita, jadikan kita sekalipun tantangan ada di depan kita. Ingat, Tuhan Maha Besar. Tuhan berkuasa atas segalanya. Kita akan refleksi ini. Aku punya Tuhan yang besar. Kami adalah tokoh-tokoh rohani yang dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang besar. Kami sudah menikmati akan firman Tuhan. Kami sudah mengikuti isi hati firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran isi hati firman Tuhan tertanam di kami. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan ya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan yang bertugas untuk menjalankan unit persembahan Ibu Fira dan Ibu Oli. Ibu Fira dan Ibu Oli, kami persilakan sambil kantor persembahan dijalankan. Kita akan
satu pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Dan pokok-pokok doa sudah tercantum di warungkan. Kita akan angkat satu pujian. Banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan jantungnya kita akan membiarkan yang tak
penyertaan Tuhan dalam siang minggu ini. Saya boleh berkati firman Tuhan yang bagaimana bangsa Musa membawa bangsa Israel begitu banyak tantangan rintangan Tuhan dan begitu luar biasa pertolongan Tuhan sehingga bangsa ini dapat dibawa dan keluar dari tanah Mesir. Terima kasih dan selalu bersyukur Abang yang senantiasa juga menyampaikan firman Tuhan kepada ini. Tuhan sudah biasa, Tuhan memakai Abang ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa berkati kami semua pada siang ini. Berkali ya Bapak, untuk keluarga ini sudah Bapak dan senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di gereja ini. Berkati istri dan anak-anaknya yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pada gereja ini ya Bapak. Saya bersyukur atas karunia-karunia yang diberikan kepada keluarga ini yang luar biasa. Berkati ya Tuhan dalam kehidupannya, kebutuhan hari-hari, setiap pekerjaan yang jalani kami percaya Tuhan untuk campur tangan dan semuanya mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Terima kasih Bapak dan keberkatan kami untuk balas sidang kami Tuhan Yesus memberkati keluarga kami bersama Tuhan senantiasa menolong memberkati dan pelayanan biar Tuhan memakai si luar biasa dalam pelayanan yang percaya Tuhan senantiasa melengkapi hari hari dan setiap kebenaran firman Tuhan senantiasa dapat disampaikan setiap langkah di mana mereka berada di Bapak. Tuhan Yesus untuk istri anaknya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, bahaya dan segala jangan dari maut ya Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan memberkati hari-hari dalam setiap kebutuhannya. Bersyukur yang selalu setia mendampingi dalam pelayanan kiranya Tuhan Yesus makin hari semakin melengkapi hati jiwa mereka untuk setia dan sabar. Terima kasih Tuhan dan berkati dalam pekerjaannya sebagai guru telah memberkati berikan semakin hari berikan hikmat Tuhan agar semakin hari dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di sekolah ini Bapak sehingga anak-anak juga dapat diberkati senantiasa dapat menjadikan anak yang bertumbuh sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih dari mereka kita dalam studinya kami percaya Tuhan berkali pandai dan cerdasan sehingga anak ini boleh bertumbuh sesuai usianya, pergaulannya, berjauhan dari segala pergaulan yang negatif ya Bapak sehingga anak ini dalam kehadiran di sekolah juga menjadikan berkat yang positif untuk membawa teman-temannya ya Bapak untuk terang bagi kemuliaan Bunda Bapak berkati orang kita, kami bersyukur juga untuk masa tuanya agar dia senantiasa diberikan sukacita daripada Tuhan dan usianya ini ya Tuhan Yesus kiranya makin hari makin diberikan kesehatan berkuatan. Kami juga bersyukur juga untuk dia dalam kuliahnya dan bersyukur ya Tuhan Yesus atas berkat dan Tuhan sehingga anak ini dapat menjalani kuliah sehingga akhir semester kami percaya Tuhan memberkati dan penyusunan akan skripsi nanti Tuhan dukung dan sehingga anak ini semakin hari semakin dilengkapi oleh Tuhan sehingga menjadikan hamba yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk majelis dari mana melayani di sini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan yang terbaik. Sebagai atau Matias juga sebagai sekretaris juga dan memakai luar biasa. Terima kasih majelis yang lain yang Tuhan berikan kamu dalam pelayanan ini dan percaya mereka menjalankan kesembuhan dan yang mereka Bapak juga berdoa dan khusus untuk
seluruh jemaat dalam usaha dan kiranya Tuhan memberkati dalam usaha ini semakin hari semakin bertambah sukacita dan bersama itu berkat untuk berkat dari Tuhan Yesus supaya usaha ini semakin hari semakin maju. Kami berdoa untuk kesehatan usahanya, kiranya memberkati hari-hari pasari, kiranya Tuhan terus memberkati setiap customer yang membeli Tuhan Yesus, tolong supaya mereka juga mendapatkan sukacita yang Bapak. Kami berdoa untuk usaha kopi, Tuhan memberkati Daudi dan karyawannya, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus untuk saudara Rio, Aldi dan Ibu yang sangat dalam Tuhan agar mereka bisa satu sama lain dan untuk memajukan dalam usaha ini Bapak. Kami bersyukur untuk usaha Pastor Dalu yang memberkati kiranya Tuhan Yesus memberikan kelancaran kemudahan dalam usahanya pada kali ini. Terima kasih Tuhan yang sudah dilakukan untuk seluruh jemaat yang bekerja di laut, kiranya memberkati para pekerjaan ini yang sudah naik dalam belayar dan percaya yang memberkati dan berdoa untuk mereka yang Yesus menolong di mana mereka berada dan bekerja. Para itu juga mendapatkan pertolongan dan pimpinan Tuhan yang terbaik. Yang juga berdoa untuk Bapak Salmanuas yang saat ini sedang menanti akan naik kapal. Kami percaya Tuhan dan menjalankan tugas mereka. Kami percaya Tuhan kesabaran iman supaya mereka juga dapat menghadapi semua dan menjalani bersama Tuhan. Bapak bersama seluruh jemaatmu yang dalam sakit penyakit mudah-mudahan kesembuhan yang ajaib yang terjadi, pergumulan persoalan dari Tuhan Yesus bukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan untuk anak-anak kami yang berstudi dari PKSD dan perguruan tinggi. Tuhan Yesus menolong, memberkati supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadikan anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap komisi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati komisi wanita Esther, kiranya Tuhan menjadikan wanita yang berkakar untuk dan berdua satu sama lain untuk Tuhan Yesus. Wanita Esther ini dapat menjadikan berkat bagi semua orang yang Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan untuk pemuda remaja. Kami bersyukur Tuhan Yesus tolong dalam pemuda remaja ini yang sekalipun jumlahnya dapat terlindungan dari kasus saya jiwa-jiwa yang berkhususnya dengan keluarga ini percaya kami diberikan terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk pemuda remaja yang sudah Tuhan berikan talenta untuk mengiringi musik. Kami percaya Tuhan memberkati baik maupun jujur maupun Rio. Kami percaya Tuhan semuanya memberkati juga. Kami percaya Tuhan Yesus menolong dalam setiap talenta dan kekuatan yang diberikan. Bapak, kami juga bersyukur berdoa untuk tiga memberkati dan memberikan yang terbaik dan kaum pria ini semakin bertumbuh untuk bersamaan dengan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini kami menyerahkan untuk Mukernas Pemuda pada tahun 2023 ini pada bulan Juni nanti kiranya bagi yang ada di Papua, Tuhan Yesus akan mempersiapkan dana dan waktu supaya setiap Mukernas ini dianggap gereja boleh menghadiri daerah Papua yang Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk lingkungan tanah di sekitar tanah di belakang ini Tuhan Yesus tolong sehingga lingkungan ini dapat diberkati oleh kehadiran gereja lingkungan masyarakat ini Bapak. Kiranya Tuhan Yesus sehingga sekalipun perbedaan supaya mereka dapat menerima tamu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami
bangsa dan negara kami. Yesus untuk berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini saat ini Yesus tolong dalam 2023 ini banyak yang menafsirkan bahwa pada tahun ini Tuhan Yesus akan janjimu bahwa beserta kami yang berkati setiap apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk presiden supaya berkati hikmat dan kepemimpinannya ya Tuhan Yesus, supaya negara kami ini negara ini berkasih satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami doakan setiap perekonomian saat ini kami percaya pulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Saat kami dari Tuhan dalam Yesus persembahan dan berdoa kami serahkan dalam Tuhan. Berikanlah tangan kami sudah memberi sehingga persembahan ini dapat dikhususkan untuk persembahan Engkau harus di hadapan Bapa dan sehingga juga dapat membiayai dalam penginjilan sekitar kami. Terima kasih Bapak dan Yesus yang selalu kami dan kami alaskan dan kami naikkan satu nama dalam nama Yesus. Baiklah, kita akan mendengarkan warta kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan sepekan hari Rabu tanggal 25 bulan Januari diadakan doa, tempatnya di gereja dengan pembawa firman Bapak Matias Watan dan MC-nya Bu Sumola hari Rabu ya, dan hari Kamis tanggal 26 KTB atau kelompok tunggu bersama bertempat di gereja. Ada juga topik mengenai narasumbernya dari Bapak Pendeta Rabuhan Sitorus. Hari Sabtu tuh kegiatan pemuda libur ya kayaknya. Hah? Oh ya, karena ada perayaan Natal gabungan. Untuk hari Minggu ibadah raya dengan pembicara Bapak Pendeta Rabuhan Sitorus, WL-nya Ibu Krisna, singernya Ibu Eni Luhukai dan Ibu Feby, keyboardnya Joshua, gitar Satrio, bassnya Marcel, drumnya Kipri, Pundi, Aldi, dan Victor, doa Bapak Ferry Simbolon, LC Indonesia. Hari Minggu untuk ibadah sekolah minggu, pembawa firmannya Ibu Eni, MC-nya Indonesia, musiknya Joshua. Dan hari Minggu juga ada ibadah keluarga. Dan ini mungkin permintaannya, ada permintaan ibadah keluarga dengan Bapak Victor. Ini Pak Victor, marganya apa? Bola. Oke. Karena kalau Sulawesi, Sumatera yang terpenting itu marganya ya. Itu paling penting, nggak boleh ditinggal. Nama kecil boleh ditinggal, tapi marga harus dicantumkan karena itu paling penting kan. Dan ibadahnya jam 5 nih, jam 5 pembawa firman Bapak Pendeta Labuhan, WLD Zerwita, Musik Satrio, Undi Bolin, doa Pak Freddy. Mungkin tempatnya di mana? Di tempat keluarga Bapak Victor ya. Nanti akan dikasih tahu alamatnya, belum tahu ya. Termasuk saya yang belum tahu. Ya, baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Masih ada? Masih, silakan. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ya, kembali saya mengingatkan, nah tadi kita punya visi gereja ya. Visi akhir gereja kita adalah berbuah. Ini depan sana ya, dibaca ya. Berbuah di dalam Kristus. Tapi untuk kita berbuah ternyata ada stepnya. Stepnya itu apa? Yang pertama apa? Berakar. Ya, berakar dulu nih. Ya, berakar dalam apa? Dalam firman. Ya, tadi saya sempat dekat juga loh ketika Pak Franky itu tanya-tanya gitu ya. Siapa tahu? Dekat apa? Dengan siapa yang nanti akan jawab? Ya, ternyata tidak banyak bisa menjawab. Ya, belum para saya menjawab. Kalau saya bilang ini jangan jawab. Dia yang menjawab. Jadi saudara perlu juga ya. Ternyata gereja sudah menyediakan kelas-kelas ya bagi kita. Ada kelas doa, ada kelas KTP yang baru, kelompok tunggu bersama, ya, khusus Alkitab, ada ibadah keluarga, itu kelas-kelas. Jadi kita tahu dasar-dasar. Ternyata kita ya belum lulus ikroknya, ya kita ikrok saja belum lulus. Ya, oleh karena itu, mari Bapak Ibu jangan buang-buang waktu dengan percuma. Kalau saudara bisa mengikuti sinetron berepisode-episode, saudara kita harus boleh belajar firman Tuhan. Berepisode pasal per pasal, sehingga untung saja hamba Tuhan di dalam. Saya nggak tahu nanti kalau tanya ketika berbicara tahu ya. Ketika dia bertanya, ya, bagaimana itu balanya ini ya mengajar Alkitab. Jadi saudara, dasar-dasar kita harus tahu, akar kita harus tahu saudara. Untuk kita berbuah dalam Kristus, kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan bakal berbuah dalam Kristus kalau kita tidak berakar dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang penting sekali ya, kita ada doa hari Rabu, Kamis ada KTP, bisa tanya jawab. Kalau ibadah seperti ini mungkin kita hanya satu arah ya, tapi ibadah Kamis doa itu bisa dua arah, tanya jawab tentang Alkitab. Ya, ada khusus Alkitab. Kita boleh baca. Nanti kita akan buka kelas-kelas di setiap komisi-komisi ya, supaya kita betul-betul berakar dan terus ya. Bapak Ibu terkasih, jadi jangan buang-buang waktu dengan percuma Bapak Ibu. Ya, luangkanlah waktu 1 jam saja ya setiap kelas-kelas yang kita sudah buka itu, supaya kita betul-betul berakar dan mempersiapkan ya jemaat yang betul-betul berbuah dalam Kristus. Ya, jadi berbuah manis, berbuah matang, bukan menghasilkan buah yang busuk, bukan menghasilkan buah yang asam kecut, tapi betul-betul berbuah matang, ya, manis, enak dinikmati orang. Itulah visi kita terakhir, ya, jemaat di tempat ini. Jemaat terkasih dalam Tuhan, dan saya ingatkan lagi ada kelas hari Rabu, ya, hari Kamis, hari Jumat. Februari nanti ada kelas komunita. Dan hari ini ada kelas kaum pria, jangan pernah lupa ya, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel tadi ya, ketika mereka mau beribadah aja susah banget ya, tetapi hari ini justru kita menyusahkan diri sendiri, kita yang bikin susah untuk beribadah. Tetapi orang Israel ya, mereka dihambat oleh karena Firaun yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi zaman anugerah ya, semua terbuka, bebas beribadah. Tapi kadang-kadang kita justru sendiri penghambat. Ya, diri kita sendiri menjadi penghambat kita beribadah. Saudara, mari kita membantu kita yang untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu dikasih. Dan beberapa saya ingatkan lagi ya, tanggal 28 tanggal 29 ada rapat majelis membicarakan program. Mohon setiap komisi ya bikin program. Ya, jangan bikin program asal-asalan. Ya, jangan bikin program tanpa diketahui hamba Tuhan. Ya, tanpa diketahui majelis, bikin program yang benar. Komisi sekolah minggu bikin program, wanita, pemuda bikin program, ya, program pertumbuhan bagi komisinya masing-masing yang akan disampaikan nanti pada hari Minggu, ya, disampaikan dengan bertanggung jawab di hari Minggu. Dan ada program kita di bulan Februari, bakti sosial. Ya, hari ini nanti Kak Angel ya menyampaikan perkembangannya seperti apa. Karena bukan program main-main ya, ini program betul-betul bagaimana gereja menjadi berkat dengan masyarakat kita. Ya, kasih saya kembali, kita punya program untuk lingkungan sekitar, ya, berbagi. Jadi Bapak Ibu terkasih, kembali saya ingatkan bagi saudara yang berbeban
untuk menjadi berkat. Mari kita hubungi Ibu Deserita, ya, ada saudara Angel, kita sampaikan. Saya tak tahu apakah hari ini ada buzzer atau tidak. Ada buzzer yang nanti dapat dihubungi oleh panitia, ya. Dan jangan lupa hari Sabtu ibadah pemuda gabungan Natal, kita mempersiapkan para pemuda-pemuda untuk bisa berangkat sebagai utusan pemuda, ya, supaya gereja GKI memang ada, bukan nggak ada, ya, itu untuk menunjukkan keberadaan kita, ya, perlu berkasih dalam Tuhan. Dan itu saja beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Ya, tadi ada pasal ya, nanti akan disiapkan oleh panitia setelah ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum jemaat kami berdiri. Tadi kita tidak perlu pamit ya. Kita akan angkat pujian Ku tidak takut sebab Kau besertaku. sehingga kami semua diberkati oleh setiap puji-puji yang menaikkan, bahkan lebih lagi diberkati kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa tantangan-tantangan beribadah di sekitar kami cukup banyak. Ajar kami senantiasa Bapa untuk berharap kepada tangan yang begitu kuat, dari tangan Kristus Yesus akan menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami semua rindu berbuah di dalam Kristus, sehingga kelak ketika kami dipanggil Tuhan, Engkau berarti kami setia di hadapan Tuhan. Yang bersyukur untuk lawatan Tuhan pada pagi ini. Mari segala jemaat berkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bapak Franky yang telah berbagi firman pada pagi hari ini. Berkati dan selamat hari Minggu.